Oke, kita lanjutkan lagi penjelasan hari ini. Kalian tadi sudah menonton video dan sudah menyimak, juga sudah mencatat tentang pengertian apakah itu garis yang sejajar, garis yang saling berpotongan, dan garis yang saling tegak lurus. Nah, di buku paket kalian pada halaman 58 di sini ada 3 gambar diagram Kartesius. Ada gambar A yang ada gambar garis birunya ini, kemudian ada gambar B yang ada garis hijaunya, dan kemudian ada gambar C yang ada garis merahnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu di gambar A. Sesuai pengertian yang tadi sudah kalian dapat dari video tersebut, maka kita mau lihat nih, rupanya di diagram Kartesius ini sudah ada garis. Nah, garisnya itu adalah yang berwarna biru ini. Ada 4 garis. Nah, 4 garis ini bernama L1, L2, L3, dan L4. Sekarang kita coba satu persatu. Kita lihat dulu garis ini terhadap sumbu X. Mulai dari garis L1. Garis L1 terhadap sumbu X ini ternyata mereka memiliki arah yang sama, tetapi mereka tidak bisa bertemu. Jadi L1 dengan sumbu X ini tidak bisa bertemu. Mau dipanjangkan sampai kemanapun tidak akan berpotongan dan juga tidak akan bertemu. Oleh karena itu, garis L1, baik pun itu L2, baik pun itu L3 dan L4, ketika dipanjangkan terus, tidak akan bertemu dengan sumbu X. Maka kesimpulannya adalah garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4 adalah sejajar dengan sumbu X. Kemudian sudah kita dapatkan ya di sumbu X, sekarang kita lanjut ke sumbu Y. Di sumbu Y ini ternyata si garis L1, L2, L3, dan L4 ini mereka melewati sumbu Y. Tidak seperti sumbu X tadi ya, mereka tidak melewati sumbu X, tapi mereka melewati sumbu Y, yang artinya mereka berpotongan atau bertemu pada satu titik. Seperti misalkan, garis L1 ini bertemu di titik 5 yang ada di sumbu Y. Kemudian L2 ini bertemu di titik 3 yang ada di sumbu Y. Begitu pula dengan L3 ada di titik min 4. Kemudian L4 ada di titik min 7. Jadi artinya mereka ini berpotongan. Tapi belum bisa kita tarik kesimpulan. Kita lihat dulu. Ini berpotongan atau tegak lurus. Karena sekarang kita lihat yuk. Di garis L1 ini, ketika si sumbu Y ini dipanjangkan terus sampai titik 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian si garis L1 ini dipanjangkan juga seterusnya. Ternyata mereka ini bukan hanya berpotongan, tapi mereka akan membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu, maka L1 ini adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Demikian pula dengan garis L2. Garis L2 ini ketika diluruskan sampai kemanapun dan sumbu Y juga diluruskan sampai kemanapun, ternyata di titik pertemuan mereka itu membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu, L2 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat L3. L3 ini mau kita luruskan terus panjang, dan kemudian sumbu Y yang minus ini juga mau kita luruskan panjang. Ternyata di titik pertemuannya, yaitu di titik min 4 ini, mereka membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat itu sudut yang siku-siku ya. Nah, karena mereka membentuk sudut 90 derajat, berarti L3 ini juga tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, L4 juga sama. Ketika diluruskan sampai kemanapun dan sumbu Y diluruskan sampai kemanapun, ternyata titik pertemuan mereka ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Oleh karena itu, L4 ini adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa garis L1, garis L2, garis L3, garis L4 adalah tegak lurus terhadap sumbu Y.